Dan selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan berikan bagi kita semua. Dalam penghujung 2025, kita mempersiapkan diri dalam Natal, dan kita dalam masuk ke dalam minggu kedua Advent, menantikan Kristus datang kembali. Oleh sebab itu, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa meminta pertolongan Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami menyerahkan waktu pemberitaan kebenaran firman Tuhan dalam pimpinan-Mu. Berkati kami semua, baik yang mendengarkan, baik hamba-Mu juga yang akan menyatakan isi hati-Mu. Karena Engkau saja yang berkenan hadir di tempat ini dan menyatakan isi hati-Mu. Karena Tuhan juga boleh pimpin kami ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami pulang bukan dengan tangan hampa, tetapi kami mengalami perubahan. Dan kami pun boleh membagikan berita anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, kepada sesama kami. Terima kasih ya, terima kasih. Kiranya Tuhan berbelas kasihan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Suatu kali saya pernah mengajak anak saya pergi ke Indomaret. Bapak Ibu, anak saya yang pertama itu anak pandemi. Kalau ke Indomaret itu suatu kebahagiaan, karena melihat banyak sekali snack-snack yang dia sukai. Nah, saya ajak, ya memang kan namanya orang tua harus lah ya mengajak lihat sesuatu, dan biasanya kan sebagai orang tua membelikan sesuatu. Ya intinya saya belikan salah satu snack. Oke, saya belikan itu. Suatu kali dia diajak pergi juga ke Indomaret oleh istri saya. Diajak pergi, dan apa yang terjadi? Ya saya kan mau jemput, tapi karena mau jemput itu masih lama, jadi istri saya mengajak anak saya untuk pergi ke Indomaret. Apa yang terjadi? Dia ingat, saya suka snack ini. Dia beli snack ini. Tapi bukan hanya snack itu juga. Dia tahu ada yang namanya Yupi. Teman-teman Yupi, anak kecil suka Yupi itu. Dia beli juga. Dia bilangnya apa? Papa suka. Terus bukan hanya itu. Dia beli marshmallow yang gede banget. Dan saya nggak suka sebenarnya. Dia beli, Papa juga suka. Jadi dia kotak keranjang belanja banyak sekali. Dan pas saya sampai ke Indomaret tuh mau bayar, saya lihat kok banyak banget. Dia bilang Papa suka. Padahal enggak. Bapak Ibu, ini suatu cerita ya. Ketika menyambut Natal, jangan-jangan dalam hidup kita tidak mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita cari ya kehendak kita. Kayak tuh Yesus suka deh. Yesus suka deh kalau saya punya iPad baru. Bisa ibadah dengan bagus dengan iPad baru. Kayak Tuhan suka deh mempersiapkan diri di dalam menyambut Natal. Hingga tahun depan saya bisa mempersiapkan dengan baik dengan belajar minta laptop gaming. Itu keinginan pribadi daripada kita. Tetapi ketika kita berbicara Natal, menantikan kedatangan Yesus di dalam minggu Advent kedua, kita bukan berbicara apa mauku, apa mau kita, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri dengan benar menyambut kedatangan Kristus itu kembali. Maka kita akan membaca satu bagian firman Tuhan. Ada dua sebenarnya, tapi bagian pertama kita akan baca terlebih dahulu dalam Maliaki, mana Nabi Tuhan utus untuk mempersiapkan umat Allah menyambut kedatangan Yesus Kristus itu. Kita akan membaca Maliaki pasal ketiga ayat 1 sampai kepada ayat ke-5. Kita akan membaca secara bergantian. Saya terlebih dahulu pada pasal kedua ayat 17 dan saya melanjutkan ke dalam pasal ketiga ayat 1 dan Bapak Ibu boleh menyambut pada ayat kedua. LAI memberi judul Tuhan datang untuk menghukum. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikian ia berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Ayat pertama pada pasal ketiga. Lihat, aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Ayat kedua, Bapak Ibu silakan. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, mencucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi, dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina dan orang-orang yang bersumpah dusta, terhadap orang-orang yang menindas orang upahan,
janda, dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku. Firman Tuhan semesta alam. Satu bagian firman Tuhan yang kita akan baca, yaitu di dalam Lukas pasal ketiga, bagaimana nubuatan di dalam Nabi Maleaki itu terlaksana dengan kedatangan Yohanes Pembaptis. Lukas pasal ketiga, kita akan baca juga bergantian ayat pertama sampai kepada 14. Saya terlebih dahulu ayat pertama, Bapak Ibu menyambut pada ayat kedua. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea, Tatopis, Lasanias, raja wilayah Abilini. Ayat kedua. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Maleaki dan juga Lukas berbicara bagaimana kita mempersiapkan ketika Kristus itu datang. Bagaimana Yesus Kristus yang kita sudah kenal itu juga berbicara sampai kepada gereja saat ini. Bagaimana kita menyambut Kristus datang kembali. Natal memang berbicara tentang kelahiran Yesus. Tapi Natal juga kita harus ingat bahwa Kristus yang kita sembah juga akan datang kembali dengan segala kemuliaan. Maka di dalam Advent minggu kedua berbicara juga mengenai Allah yang datang untuk menghakimi. Dia adalah Allah yang adil dan dia menyatakan kepada umatnya bagaimana hidup yang benar, menantikan kedatangan Tuhan. Itu berbicara juga tanda-tanda akhir zaman. Sudah dibicarakan oleh pendeta Tama pada minggu yang lalu. Nah, kita akan berbicara bagaimana kita mempersiapkan diri dengan benar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kitab Maleaki berbicara tentang bagaimana umat Allah sudah jatuh di dalam dosa. Mereka sudah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan dikatakan dia berkata adalah hal yang benar di mata Tuhan. Kalau orang-orang jahat melakukan kejahatan. Lihat, dia berkata, dia berani memproklamirkan bahwa itu hal yang baik. Kenapa? Karena Tuhan itu juga melihat itu baik. Padahal itu adalah jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu, waktu kemarin yang lalu ya, pergi ke bengkel, mobil Luxio gereja tuh pergi ke bengkel, di dalam bengkel ketika bayar itu ada tulisan. Tulisan ini menarik hati saya, karena ini sesuatu yang ada hikmat di dalamnya. Dia bilang gini, biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Bagus ya? Artinya apa? Biasakanlah yang benar, lakukanlah yang benar. Jangan karena hal ini sudah biasa, maka itu dibenarkan. Hal ini terjadi juga di umat Allah. Umat Allah yang tahu Taurat Tuhan. Ketika dia hidup terbiasa melakukan dosa. Dia melakukan itu terus menerus. Maka dia membenarkan sesuatu yang biasa ini. Sehingga apa? Dia melupakan sesuatu yang benar. Dia melupakan segala sesuatu yang adalah kebenaran firman Tuhan. Waktu SMP ya, saya suka main game ya. Tapi kan namanya suka main game kan warnet ya. Itu menjadi suatu pilihan. Komputer mahal, internet tuh juga mahal. Ada Telkomnet instan yang Bapak Ibu tahu ya iklannya itu.
Dan itu kan juga bayar tagihan mahal. Saya pernah sampai tagihan tuh berjuta-juta waktu itu. Waktu itu gara-gara kecanduan. Akhirnya cari warnet, dan situ saya bermain game. Nah, biasa di dalam bermain game itu ada suatu kejelekan. Kejelekannya apa? Ketika bermain warnet itu kalau misalnya kalah, itu emosi. Apa yang terjadi kalau emosi? Mengumpat. Mengumpat, keluar bicara yang kasar, kotor, dan senonoh. Ya, waktu SMP saya nggak gitu ngerti. Tapi saya dengar itu, keren juga ya. Singkat cerita, saya pernah ya, keceplosan bukan di gereja, di sekolahannya. Keceplosan. Dan itu ada teman saya yang, apa ya, kalau istilah itu zaman dulu tuh kepo sebenarnya. Suka ngadu ya. Itu saya nggak tahu, istilah sekarang berubah lagi, bergeser. Suka ngadu. Dia bilang, saya minta ampun, jangan kasih tahu saya kalau saya ngomong agak kasar ya. Saya diam. Tapi singkat ya, berlanjut di dalam SMA ya. Ketika SMA, sudah punya teman kan, kalau pindah SMA, karena kebetulan sekolah saya itu hanya stop sampai SMA, jadi SMA saya pindah. Jadi SMA itu banyak dari SMP-SMP lain berkumpul. Ternyata punya hobi yang sama-sama pergi ke warnet. Punya teman baru yang sehobi kan, puji Tuhan ya, tapi ini hobinya kurang bagus ya. Saya pergi ke warnet, di situ ternyata semua orang, teman-teman saya juga biasa berkata-kata kasar, suka berbicara tidak senonoh. Maka itu menjadi kebanggaan ketika nanti di dalam kelas berkata keras-keras suatu hal yang tidak benar. Untung bersuci Tuhan saya bertobat, saya nggak ada kebanggaan maka memalukan. Saya mau bercerita, kadang-kadang kita masuk di dalam dosa. Ketika dosa itu menjadi biasa, lama-lama kita bukan hanya biasa, kita malah membanggakan ketika saya melakukan dosa. Saya nyontek loh, saya nggak belajar. Saya nyontek aja cukup, dia bangga. Bahkan dia posting di Instagram, saya bisa nyontek. Suatu hal yang menjijikan. Apa yang terjadi itu adalah terjadi juga di umat Allah. Nabi Maleaki berkata bahwa orang-orang Israel punya Taurat, tetapi dia terbiasa melakukan dosa dan Tuhan marah. Dan di dalam hal ini Tuhan berbicara. Allah itu adil. Allah itu akan menghakimi. Maka di dalam ayat pertama, kedua dikatakan, aku akan menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Yang kedua, ayat kedua. Siapakah yang dapat tahan pada hari kedatangannya? Ini berbicara kalau Tuhan datang dan umat Allah terus biasa melakukan dosa. Siapakah yang bisa tahan berdiri di hadapan dia? Siapakah yang bisa berkata, aku ini orang benar, sehingga aku bisa berdiri di hadapan Tuhan? Tidak. Nabi Maleaki berkata, tidak ada seorang pun yang bisa berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, akulah orang benar. Maleaki juga berkata kepada umat Allah, ketika Tuhan datang, dia datang dengan mendadak. Bapak Ibu kita mesti mengerti ya, Natal yang pertama itu tidak ada yang tahu. Natal yang pertama tuh sampai malaikat kasih tahu gembala baru tahu. Sampai malaikat utusan dari surga kasih tahu kabar sukacita. Saking tidak ada yang tahu, Allah hadir. Kita tahu di dalam Yohanes bahwa Allah berdiam di dalam umatnya, tabernakel. Ini juga terjadi. Maleaki merindukan supaya Allah hadir di dalam baitnya. Allah hadir bersekutu bersama-sama di tengah umatnya. Tetapi umat Allah tidak mempersiapkan diri. Maka Nabi Maleaki menegur, hai kamu, segeralah kamu sadar kalau kita tidak bisa tahan berdiri di hadapan Allah yang kudus yang menghakimi kita semua. Allah yang adil itu. Maka apa yang kita harus pelajari? Allah itu adalah Allah yang mau dia tinggal bersama dengan umatnya. Tapi kalau umatnya terus-terus melakukan dosa, sangat wajar jika Allah yang suci itu meninggalkan umatnya. Dalam yang namanya teologi ya, teologi dalam pemikiran di dalam tabernakel ya, kerinduan daripada umat Israel adalah bagaimana Allah itu hadir dan menyatakan berkat, menyatakan penyertaannya di dalam hidup. Bangsa Israel pernah melihat di mana tangan Tuhan menghancurkan Mesir yang adidaya itu. Tangan Tuhan itu juga memimpin bangsa Israel lepas sehingga mereka tinggal di padang gurun yang tidak mungkin bisa dihidupi. Padang gurun nggak mungkin bisa dihidupi. Tetapi kehadiran Allah, yaitu tiang awan dan tiang api, itu menuntun bahkan memberkati umat Allah di padang gurun. Lihat ya, kehadiran Tuhan loh. Di padang gurun yang tidak mungkin bisa hidup. Tapi karena Allah berdiam, hadir, dia memberkati ketika panas ada tiang awan. Ketika kedinginan di malam hari ada tiang api. Itu kerinduan daripada umat Israel.
Maka mereka membuat kemah sesuai dengan perintah Tuhan pada zaman Musa. Bahkan lebih lagi, mereka pada zaman Daud dan masuk ke dalam Salomo. Salomo mendirikan bait suci supaya apa? Supaya Allah berkenan tinggal bersama dengan umatnya. Bayangkan ya, Allah itu mengembara. 40 tahun di padang gurun, dia pun mengembara. Hingga pada zaman Salomo, biarlah Raja Salomo juga tinggal di bait, tinggal di istana. Maka Allah yang adalah Raja besar itu tinggal juga di baitnya. Dia membuat bait suci. Tapi yang kalau Bapak Ibu lihat di dalam Tawarik ya, 2 Tawarik itu ada doa Salomo. Jadi ada pentahbisan daripada bait suci. Dia berdoa, ada korban bakaran, ada suatu sukacita yang terjadi. Dan salah satu sukacita yang terjadi adalah di dalam doa dalam Salomo. Dia berkata, sesungguhnya langit pun tidak muat terhadap Allah. Kita tahu Allah kita menciptakan langit dan bumi. Doa Salomo adalah doa yang mengakui Allah yang besar ini, bahkan sangat besar ini, tidak mungkin hadir di dalam bait suci buatan tangan manusia. Tidak mungkin. Nggak mungkin buatan manusia, bahkan langit di atas langit pun tidak muat. Tapi yang menarik, di bagian terakhir setelah semua selesai, awan kemuliaan datang di bait suci. Sampai orang-orang, para imam pun tidak bisa masuk. Kenapa? Karena ada sukacita besar. Allah berkenan hadir. Mungkin kalau di dalam teologi tabernakel itu Allah hadir dalam Kristus Yesus. Datang, bagaimana mungkin Allah menjadi manusia? Mana mungkin Allah bisa dikonten di dalam manusia? Itu terjadi hanya di dalam Kristus Yesus. Saya tidak membahas lebih lanjut, tapi itu adalah kerinduan bagaimana Allah hadir di dalam hidup manusia. Allah hadir dalam umat, berada di tengah-tengahnya. Tapi sekali lagi, Allah yang hadir juga adalah Allah yang suci. Ketika Allah yang suci itu melihat umatnya terus melakukan dosa, menyatakan ketidakadilan, tidak melakukan namanya daripada hukum daripada Allah itu sendiri, maka apa yang terjadi? Allah masih panjang sabar. Ketika panjang sabar, tetapi umat Allah terus melakukan dosa, maka Tuhan sudah meninggalkan umatnya. Hal itu terjadi jika Bapak Ibu membaca kitabnya Yehezkiel. Suatu penglihatan bagaimana tabut perjanjian Tuhan itu pindah. Tabut perjanjian Tuhan itu dari namanya di bait suci, itu bergeser ke timur. Bapak Ibu, ada motif timur, pindah timur. Artinya sudah lepas jauh dari hadapan Tuhan. Di pasal-pasal berikutnya dalam Yehezkiel pun juga melihat bagaimana tabut perjanjian itu bukan keluar di bait suci saja, tapi keluar Yerusalem. Keluar Yerusalem artinya berbicara bahwa Allah sudah tidak berkenan lagi bersama-sama dengan umat Allah. Maka sejak saat itu, Nebukadnezar bisa menghancurkan bait suci. Yerusalem itu hancur. Bukan karena Allah tidak membela umatnya. Bukan karena Allah itu tidak ada di dalam arti membela umatnya itu, enggak. Tapi karena Allah sudah meninggalkan baitnya. Saya memberikan refleksi ya dalam hal ini ya. Gereja Tuhan ya. Gereja Tuhan adalah gereja yang Tuhan berikan anugerah. Gereja Tuhan bagaimana Kristus mati bagi gereja. Tapi kalau gereja Tuhan terus tidak meninggikan Kristus, jatuh di dalam dosa, maka Allah yang panjang sabar pun jika waktunya sudah genap, dia akan meninggalkan gereja Tuhan. Hal itu sudah terbukti dalam surat di dalam Wahyu. Bahwa ada gereja-gereja di dalam Efesus, gereja-gereja di dalam gereja orang-orang yang didirikan oleh para rasul. Itu pun hancur. Mengapa? Karena gereja tersebut sudah tidak lagi meninggikan Kristus. Sudah jatuh di dalam dosa dan gereja itu hancur. Itu yang terjadi. Umat Allah dibuang. Umat Allah mengalami yang namanya penindasan. Dan ketika di dalam zaman pada hancurnya bait suci, mereka dibuang ke Babelonia. Puji Tuhan ya. Tuhan memberikan anugerah dengan membawa balik umat Allah. Cuma selatan saja yang berhasil balik. Dia pulang di zaman Nehemia dan Ezra. Ezra memimpin konstruksi daripada bait suci. Tapi menarik ya. Kan bait suci dibangun dan berhasil dibangun dengan cara kendala-kendala yang terjadi, tapi berhasil dibangun. Ketika bait suci itu mulai dibangun, orang melihat fondasinya sangat kecil. Jadi baru meletakkan dasar sangat kecil, dan lebih lagi mereka sedih. Kenapa? Karena mereka generasi tua melihat kemuliaan Tuhan sudah tidak ada lagi di bait suci. Mereka nangis. Yang muda-muda melihat sukacita ya ada gedung baru, tapi mereka lupa
Di generasi tua melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh generasi muda. Yaitu apa? Bahwa kemuliaan sudah tidak ada. Sudah tidak ada lagi. Maka Nabi Malayaki berkata, lihatlah Tuhan akan datang dengan mendadak datang ke baitnya. Maka persiapkanlah. Wah, kalau umat Tuhan sudah ditinggalin Tuhan, terus masih aja hidup dalam dosa, maka sekali lagi, siapa sih yang bisa tahan terhadap Allah yang adil, yang suci ini? Maka itu panggilan bagaimana menantikan Tuhan dengan baik. Umatnya harus sadar, Allah itu adalah Allah yang tidak bisa dipermainkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukankah ya namanya kehadiran Tuhan itu sukacita ya? Natal itu sukacita ya? Diskon sih banyak ya? Banyak ya? Banyak saya pakai Instagram boleh ya? Instagram itu kan banyak. Kalau lihat ada year end atau Christmas deal kan tiba-tiba keluar semua ya. Ya sukacita, tapi saya berkata bukan itu sukacita kita. Sukacita kita benar-benar tahu bagaimana kita mempersiapkan diri dengan benar. Dengan cara apa? Dengan kita bertobat. Dengan kita kembali kepada Tuhan. Maka di dalam ayat ketiga ya, ayat 3, dia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, mencucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan, ketika Tuhan datang, dia itu adalah Allah yang suci. Maka digambarkan seperti tukang pemurni logam, seperti tukang sabun, penatu yang membersihkan, memurnikan. Dan kata yang menarik yang saya baca itu adalah kata Lewi. Lewi itu, kalau misalkan mau memurnikan, kenapa nggak bilang umat Allah semua? Kenapa muncul dia merepresentatifkan orang Lewi? Lewi, kita tahu dia adalah orang-orang yang bekerja di bait suci. Dia adalah penyanyi, dia biasa mengangkat tabut, dia mungkin ada di gerbang-gerbang daripada gerbang bait suci. Dia bekerja di dalam yang namanya umat Allah, di gereja lah, di bait suci. Tetapi kenapa dikatakan di Malayaki, dia memurnikan terlebih dahulu Lewi? Ini mau berbicara, penghakiman Tuhan terlebih dahulu datang kepada orang yang dekat dengan Tuhan. Penghakiman Tuhan datang kepada umat Allah. Saya pernah ya, waktu SD, dapat uang dari mama saya. Ketika dapat uang dari mama saya saking keasikannya mau beli permen, seingat saya permen, saya nyebrang nggak lihat. Saya nggak lihat. Ketika saya nyebrang, ada sepeda juga lagi jalan dan saya ketabrak. Sakitnya minta ampun, sakit. Untung cuma ketabrak sepeda ya. Sakit sekali. Dan ketika sakit itu saya jatuh dan saya butuh dibangunin. Ternyata apa yang terjadi sebelum dibangunin, belum dibantu ya. Belum dibantu sama mama saya atau koko saya ya. Saya dimarahin dulu. Aduh, tolong dulu dong. Ini dimarahin. Ini kenapa kamu nggak lihat-lihat? Kamu selebor. Waduh, panjang banget. Saya dihakimi dulu. Baru abis itu, anak orang lain baru dihakimi. Salah satu hal yang baik ya. Sebagai orang tua yang bijak, sebagai orang tua akan mendidik anaknya. Gereja juga demikian. Kalau kita dikatakan kita adalah anak Allah, maka Allah yang adalah orang tua ya, dia akan mendidik gerejanya, dia akan mendisiplinkan, dan penghakiman muncul pertama kali di gereja dulu. Dia minta gereja introspeksi diri, bertobatlah, kembali kepada Tuhan. Dan sejak saat itu nanti Tuhan akan menghakimi orang-orang di luar sana. Penghakiman datang di dalam rumah Tuhan dulu. Penghakiman datang daripada orang-orang yang dekat kepada Tuhan. Inilah yang terjadi. Maka muncullah yang namanya Yohanes Pembaptis dalam Lukas pasal ketiga. Menjadi suatu kegenapan bagi kita semua. Bahwa Yohanes Pembaptis adalah utusan yang datang. Dia masuk ke dalam sejarah, di dalam pemberitaan, di dalam Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 2. Itu berbicara ada konteks-konteks raja-raja, ada Pontius Pilatus, ada Herodes, nama-nama yang kita sudah kenal. Juga ada nama-nama Tiberius yang mungkin jarang kita kenal. Artinya mau berbicara bahwa Allah ini ingat janji, dan dia masuk di dalam konteks sejarah. Ini penting Bapak Ibu, Lukas itu sejarawan. Lukas itu dikenal dengan tabib. Sejarawan, tabib. Papa mertua saya farmasi ya. Itu takaran obat, dosis itu penting. Jadi dia ceritakan dengan detail. Maka kenapa Lukas itu menceritakan pada tahun 15-nya daripada pemerintahan Kaisar Tiberius. Kenapa ada mention nama Pilatus, nama Herodes, nama-nama orang yang mungkin kita tahu dan kita tidak kenal. Kenapa?
kalau menceritakan bahwa apa yang dituliskan, kehadiran Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Mesias, juga kehadiran yang namanya Mesias yang dinantikan oleh orang-orang Israel, itu hadir di dalam sejarah. Itu bukan dongeng, itu bukan suatu lelucon, tidak. Tetapi itu adalah fakta sejarah yang kita harus tanggapi dengan serius. Itu yang kita harus pelajari. Kalau itu cuma dongeng, sudahlah. Kebaktian 1 saya juga bercerita juga. Saya waktu kecil nonton film Rambo ya. Bapak Ibu tahu Rambo ya? Rambo 1, 2, 3. Banyak sekali ya. Saya cuma lihatnya aja nggak ngerti ya. Cuma tembak-tembakan doang ya. Cuma satu kali saya pernah tanya ke papa saya. Itu kok tembak-tembakan tuh Rambo-nya diem di tempat doang. Rambo-nya cuma diem di tempat. Dia tembakin semua mati. Dianya diem. Terus dia tembakin tuh nggak pernah reload. Selalu ada pelurunya. Dilempar granat, lompat sebentar, bangkit lagi, bisa tembak-tembak lagi. Nggak masuk akal nih. Nggak masuk akal. Saya tanya ke papa saya, Pak, itu kok nggak mati-mati ya? Hebat banget ya. Itu nggak capek pelurunya. Papa saya bilang, udah nonton aja. Itu cuma film. Itu cuma untuk menyenangkan. Sudah, nggak usah dipikirin. Nggak usah kamu pakai logika-logika yang aneh-aneh. Udah, nggak usah serius-serius amat lah. Saya memang dulu kecil agak serius juga ya. Jadi lihat, kenapa? Bener sih. Ini mau menceritakan kepada kita ya. Kalau memang cuma film Marvel, film-film Koping Ho, apalah, apapun ya. Itu sudah kalau ada cita-cita bagaimana dia bisa mengeluarkan skill apa itu. Kalau itu terjadi jangan dipikir serius lah. Tiba-tiba ada apa, bangkit dari kubur, ada zombie. Sudah tuh film. Nggak serius, nggak usah serius lah. Gitu amat sih serius, kaku amat kalau dibilang. Kalau zaman sekarang udah nonton aja, nggak usah cerewet di dalam bioskop gitu. Tapi kalau misalkan Lukas mencatatkan dengan detail dan saksama, dan ini benar-benar dibuktikan dari bukti arkeologi, bahwa Yohanes Pembaptis hadir dan Kristus datang, mati dan bangkit, maka kita harus melihat firman Tuhan dengan serius. Ini bukan mitos, ini bukan dongeng isapan jempol saja, tetapi bagaimana ketika ini berita yang sejati, berita yang serius, maka kita harus tanggapi dengan serius. Kalau berita Kristus sudah datang dan itu sudah terjadi dalam sejarah, dan Kristus yang sama yang akan datang kembali dan dia menubuatkan dia akan datang kembali, Maranatha, datang segera, aku akan datang segera. Maka sebagai gereja kita harus mempersiapkan diri dengan benar. Dengan cara apa? Lukas memberitahukan kepada kita, utusan itu adalah anugerah. Utusan itu, Yohanes Pembaptis adalah anugerah. Kalau Allah langsung datang, matilah kita. Maka dia perlu mempersiapkan jalan. Dia katakan dia harus meratakan yang namanya gunung bukit. Dia harus menimbun lembah supaya apa? Jalan lurus, keselamatan itu bisa diterima. Kalau kita nggak mempersiapkan diri dan kita masih di dalam dosa, maka yang terjadi adalah kematian. Kita akan mengalami yang namanya penghakiman Tuhan dan kita tidak ada keselamatan. Maka puji Tuhan, syukur bagi Tuhan. Dia mengirimkan firman Tuhan kepada Yohanes Pembaptis. Kalau kita belajar sejarah Israel ya, masa paling gelap itu sebenarnya antara PL dan PB. Kertas putih yang ada, kertas fisik itu ya. Kenapa? 400 tahun tidak ada firman Tuhan. 400 tahun nabi Tuhan tidak pernah berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Ada nabi palsu, itu hadir. Banyak orang-orang yang memberontak. Tapi 400 tahun itu adalah zaman paling gelap. Zaman paling gelap. Tidak ada firman Tuhan. Bahkan kekaisaran itu, orang-orang Yahudi tidak punya yang namanya kekuasaan politik. Bahkan kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 3 ayat 2 yang tadi kita sudah baca. Ada Hanas dan juga Kayafas menjadi imam besar. Mana mungkin ada 2 imam besar dalam satu periode? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Kalau itu terjadi berarti ada spiritual yang korup, terjadi suatu kehancuran di dalam kondisi dalam umat Israel itu. Tapi puji Tuhan ya, di tengah kegelapan itu Tuhan hadir. Puji Tuhan loh. Di tengah-tengah yang paling gelap dalam hidup, Kristus itu datang juga dalam hidup kita. Allah itu nggak give up di dalam membentuk umat Allah. Dia datang dan mengubah hidup. Dan dia mempersiapkan melalui Yohanes Pembaptis. Ini suatu penghiburan bagi kita. Bagaimana Allah itu berkenan. Allah hadir dengan menyatakan kebenaran firman Tuhan dan mengutus Yohanes Pembaptis. Dia hadir dan berita daripada Yohanes Pembaptis. Dia beritakan kamu harus bertobat. Dirikan dirimu yang namanya dibaptis.
Itu adalah berita yang seperti petir ya, menggetarkan sehingga orang banyak datang kepada dia. Orang datang mau mendengarkan berita apa yang dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis. Itulah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yohanes Pembaptis yaitu dikatakan sebagai Yesus pernah berkata ya, ketika Yesus itu dituduh sebagai bukan Mesias, dia bilang, kamu ini duduk bersama-sama dengan pemungut cukai orang-orang berdosa. Yesus pernah berkata, kamu ya, orang-orang angkatan bebal ya, ada Yohanes Pembaptis yang hidupnya tanda kutip seperti orang gila, makan belalang madu, terus tinggal di padang gurun. Kamu nggak percaya. Sekarang datang Mesias yang maksud saya bersama-sama dengan orang-orang makan semeja dengan pemungut cukai orang berdosa. Kamu juga cemooh. Kamu juga nggak bertobat. Kita lihat firman Tuhan hadir kepada Yohanes Pembaptis. Dia kondisinya tanda kutip seperti orang gila, seperti saya katakan. Dia memberikan suatu teatrikal bagaimana umat Allah dalam kondisi yang hancur, bangkrut, korup. Dia tinggal di padang gurun yang tidak mungkin ada orang tinggal. Tapi ada firman Tuhan hadir di dalam padang gurun, menyatakan dialah message-nya juga. Bapak Ibu tahu pantomin ya. Pantomin kan tidak berbicara, tapi ada ekspresi yang terjadi dalam yang namanya muka, baik gerakan, baik tindak-tindakan itu terjadi. Yohanes Pembaptis melakukan demikian. Dia memberikan message kepada umat Allah. Untuk apa? Untuk berbicara sekaligus dia mendramatisir bagaimana keadaan umat Allah pada zaman itu. Itu penting sekali. Memang zaman sekarang sudah kebalik ya. Zaman sekarang itu banyak yang pura-pura kayak seperti orang gila, tapi isinya nggak benar. Ya bersuci Tuhan, ya kita tahu firman Tuhan, Yohanes Pembaptis berbicara yang benar. Dia mengutip daripada Nabi Yesaya yang memberitakan tentang lembah yang ditimbun, menceritakan tentang gunung yang diratakan. Itu penting. Memang kadang-kadang message itu bisa menjadi baik pada zaman sekarang di dalam konsep yang namanya kontainer ini. Jadi kita Bapak Ibu sih ngerti ya. Orang berbicara kabar baik, tapi dalam kondisi tidak baik kan aneh ya. Oh, kalau nggak kita permudah saja ya. Ada orang jualan supaya rambut panjang. Tidak, botak, tapi dia sendiri botak. Bapak Ibu percaya gak? Pasti enggak kan ya? Nah ini yang terjadi sebenarnya. Kalau sekarang ini berbeda. Banyak yang pura-pura gila supaya message-nya diterima. Padahal message itu adalah tidak benar. Nah kita balik lagi ke dalam Yohanes Pembaptis. Dia itu mendemonstrasikan dengan baik dan isi message-nya juga benar. Itu benar. Dia mengutus. Yang nama Kristus itu mengutus yang nama Yohanes Pembaptis untuk menyampaikan pesan supaya mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias, supaya ada pertobatan yang terjadi. Inilah motif yang terjadi. Tadi kebaktian 1 saya tidak mention bahwa di dalam motif Lukas itu berbicara tentang jalan ya. Bagaimana orang bisa berubah. Di dalam Lukas ya ada the way of salvation. Bagaimana orang bisa selamat itu adalah dia bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Maka ada motif jalan. Maka di ending di dalam yang namanya Lukas pasal 24 itu berbicara tentang perjalanan orang Emmaus. Identik, unik di dalam Lukas pasal 20, Injil Lukas. Mengapa? Dia tahu berita ada kebangkitan. Tapi dia perlu berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga ada the way of salvation. Sehingga mereka mengingat lagi pekerjaan Tuhan. Di mana dia memberikan Taurat dan memberikan namanya kitab para nabi. Sehingga mata dia terbuka. Jalan yang ditentu. Nanti di dalam kisah para rasul juga demikian. Maka ada perjalanan-perjalanan. Karena kisah para rasul juga ditulis oleh Lukas. Perjalanan, maka ada perjalanan. Ada diaken Filipus yang pernah berjalan di Gaza, jalur kosong, ketemu dengan sida-sida di Ethiopia. Perjalanan, sehingga sida-sida Ethiopia itu mengalami perubahan. Ada motif demikian. Tapi motif yang kedua yang perlu saya pelajari, yang saya tekankan dalam bagian ini, adalah berbicara, Injil Lukas berbicara bahwa keselamatan juga diberikan kepada semua orang. Keselamatan diberikan bukan hanya orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Abraham, atau orang-orang kaya saja, atau orang Farisi, orang-orang pemungut cukai, tidak. Tapi diberitakan kepada semua orang. Maka saya bacakan kembali dalam Lukas 3 ayat 6. Setelah dikatakan bahwa ada yang namanya persiapkan jalan yang lurus, lembah ditimbun, gunung diratakan. Ayat ke-6 menjadi klimaks. Dan semua orang
orang Gentiles, orang barbarian, orang Yunani, orang yang tidak mengenal Taurat Tuhan. Semua orang akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Itu klimaksnya. Kayak Injil Lukas punya tema juga yang sangat baik, yaitu bagaimana Yesus menjadi juru selamat dunia. Juru selamat dunia. Kalau di dalam Injil Matius, silsilah Yesus hanya dimulai di dalam yang namanya Bapak Abraham. Dari Abraham sampai kepada yang nama Yesus Kristus. Tapi Injil Lukas secara unik menuliskan silsilah Yesus dari Adam. Artinya apa? Bahwa ini keselamatan bukan dari Bapak Abraham, tetapi juga diberikan kepada keturunan Adam, sehingga semua orang mendapatkan keselamatan. Anak yang hilang juga unik di dalam Injil Lukas. Itu berbicara ada yang hilang, tapi Tuhan cari. Ada orang-orang yang termarginalkan, tetapi Tuhan cari. Ada Zakeus, pemungut cukai. Dia selamat karena, ya memang dia keturunan Abraham, tapi dia dimarginalkan karena dia pemungut cukai. Tapi dia selamat. Injil Lukas berbicara demikian. Berbicara bahwa Allah mau menyelamatkan kita. Kita kan, Indonesia nggak ada di dalam peta Alkitab. Indonesia tuh nggak ada loh. Tapi keselamatan bisa ada. Itu karena pekerjaan Tuhan. The way of salvation itu masih terus bekerja. Pekerjaan Tuhan, jalan keselamatan yang Tuhan buka juga sampai sekarang masih terbuka. Dan Tuhan memberikan keselamatan bagi semua orang. Saya katakan semua orang ini bukan berarti semua orang tanpa terkecuali, tidak. Tapi saya ngerti dalam teologi reform, berarti semua orang mengacu kepada orang-orang yang Tuhan pilih. Tidak hanya mengacu kepada keturunan Abraham saja, atau orang-orang Yahudi di Timur Tengah saja. Tidak. Tidak. Saya melanjutkan dalam penjelasan bagaimana kita mempersiapkan. Setelah saya berkata bahwa kehadiran Yohanes Pembaptis adalah anugerah dan ada pesan, maka ini yang paling penting. Apa responnya? Kalau Tuhan hadir, apa yang harus dipersiapkan umat Allah? Maka di ayat 7 sampai kepada ayat 9 menjadi jawaban. Mereka itu berkumpul, tetapi Yohanes Pembaptis berbicara dengan tegas. Hai kamu keturunan ular beludak. Jangan kamu sangka bahwa kamu selamat. Jangan kamu sangka kamu gara-gara keturunan daripada Bapak Abraham kamu mendapatkan selamat. Tapi dia berkata, hasilkanlah buah-buah sesuai dengan pertobatan. Artinya apa? Bertobatlah. Umat Allah harus bertobat, menyiapkan diri di dalam yang namanya kedatangan Kristus itu sendiri. Nah, ini juga sama ya. Kristus datang lagi. Dan pasti datang lagi. Maka apa yang dipersiapkan di dalam momen Natal bukan kado. Bukan saya mau jalan-jalan kemana-mana gitu. Saya nggak anti hal itu. Tetapi kalau kita lupa mempersiapkan diri untuk menyucikan hidup kita, bertobat kepada Tuhan, maka ada yang salah dalam umat Tuhan. Berita daripada Yohanes Pembaptis itu berita yang fakta. Suatu berita yang harus diberitakan kepada semua orang. Pada zaman itu mereka berpikir, ya sudahlah keturunan Abraham pasti selamat. Keturunan Abraham pasti selamat karena bapaknya itu adalah nenek moyangnya itu mendapatkan janji dan Tuhan berjanji akan menyelamatkan. Tentu tidak, itu adalah false security. Tuhan memberikan, kalau kamu mau bertobat, berikan dirimu dibaptis dan bertobatlah. Tinggalkan segala sesuatu, karena kapak sudah tersedia di akar pohon. Karena pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dilemparkan ke api. Itu yang terjadi. Ini jadi hamba Tuhan, Yohanes Pembaptis itu berat loh. Udah kumpulin massa, udah humas baik-baik, sampai di situ khotbahnya bukan menyenangkan hati orang, tapi menyenangkan hati Tuhan. Yang dengar kupingnya panas. Bayangkan ya, saya berkata di sini, hai jemaat Cikarang, jangan kamu kira ya, kamu setiap hari datang ke gereja, setiap hari Minggu persiapan Natal, dekorasi, kamu juga melakukan namanya PA, tapi kamu masih melakukan dosa, tidak bertobat, kamu tidak akan masuk yang namanya kerajaan surga. Itu keras loh. Saya sudah pelayanan, saya datang paling pagi di antara semua. Bahkan hamba Tuhan belum siap, saya datang. Tapi jelas sekali, kalau kamu tidak bertobat. Jangan kamu sangka kamu sekolah minggu dari awal sampai akhir, sampai semua kurikulum Show Me Jesus sudah hafal. Semua sudah tahu. Tapi kalau kita nggak bertobat, tidak mungkin. Jelas, the message-nya jelas.
Yohanes Pembaptis tidak pernah menceritakan sesuatu yang menyenangkan hati orang. Tapi dia menyenangkan hati Tuhan itu sendiri. Itulah hamba Tuhan yang benar, Bapak Ibu. Di sini jemaat sekarang banyak sekali dokter ya. Dokter yang baik, dokter yang benar. Dia akan memberitahukan fakta kondisi kita. Kalau kita pernah sesak nafas, pernah sakit jantung, dia akan berkata, "Hey, kamu stop, jangan merokok lagi, jangan minum alkohol lagi, stop. Segera kamu siapkan dirimu, sekarang puasa, minggu depan kita akan janji untuk segera operasi. Urgent." Kenapa? Karena hidupmu dalam bahaya. Itu dokter yang benar. Dia berkata fakta, dia menceritakan sesuatu apa adanya, dan kita diminta untuk segera mempersiapkan diri. Bayangkan kalau dokter yang hanya berbicara menyenangkan pasien. Dia akan berkata, "Oh Pak, tenang aja Mbak, Bapak umurnya panjang kok. Nggak apa-apa, sesak nafas nggak apa-apa. Itu cuma ya mampat-mampat dikit nanti bisa lagi lah, nggak apa-apa. Olahraga aja. Nah ini minum air putih banyakan, nafasnya ditarik. Kayak besoknya mati ya. Bisa langsung pingsan ya. Kita nggak bisa begitu. Dokter yang benar, dia akan berkata fakta. Kamu akan dioperasi, siapkan uang, kasih tahu orang tua kamu, kasih tahu kolega kamu, kasih tahu semua. Kita siapkan. Hah, masa sekarang buru-buru amat, nanti dulu lah. Saya masih belum kawin nih, gimana? Ya nggak bisa lah. Maka panggilan pertobatan ya, panggilan kedatangan Tuhan Yesus dan mempersiapkan diri. Bukan nanti, urgent. Karena kapak sudah tersedia di dalam akar. Pohon-pohon yang tidak berbuah akan dihancurkan. Itu ada urgenitas, tidak ada yang bisa kabur dari murka Allah. Yunus pernah kabur. Nabi Yunus pernah kabur. Langsung ikan besar datang. Saya berharap Bapak Ibu ya, kalau di dalam panggilan kita pertobatan, jangan sampai ada ikan besar datang ya. Tiba-tiba kan ngeri banget ya. Itu terjadi. Panggilan pertobatan harus terjadi sehingga kita sadar bahwa kita perlu bertobat. Kita perlu yang namanya pertobatan. Tentu di dalam bagian terakhir, pertobatan itu bukan cheat. Pertobatan itu bukan murahan. Pertobatan itu bukan, oh ya sudah saya tobat, ikut KKR, nangis-nangis, besoknya lagi melakukan kejahatan lagi. Tidak, bukan berarti kita KKR, habis itu kita bertobat, terus besoknya atau lusanya atau berapa hari kemudian langsung lakukan perzinahan atau apa-apa. Enggak. Pertobatan ada buahnya. Jelas sekali apa yang diberitakan di dalam yang namanya ayat ke-10 sampai kepada 14. Bahkan ayat 12, 13, 14 berbicara, ada pemungut cukai. Seorang yang jahat pada zaman itu mengambil teks. Apa yang dilakukan pada Yohanes Pembaptis kepada mereka? Suruh apa? Suruh jangan menagih lebih banyak pada ayat 13. Jangan kamu ambil, jangan kamu peras. Begitupun prajurit-prajurit. Kamu prajurit-prajurit, jangan kamu merampas, memeras, dan juga melakukan sewenang-wenang atas kekuasaan yang Tuhan berikan. Artinya apa? Pertobatan itu nyata di dalam hidup sehari-hari. Ini saya berkata bahwa pertobatan itu bukan berarti Bapak Ibu langsung masuk STT ya. Penuh Bapak Ibu. Saya tinggal di situ, asramanya penuh. Saya pernah di dalam masa itu asrama penuhnya ngantri mandi itu bisa emosi. Pak Jeko juga ada ya, itu penuh banget ya. Ngantri makan tuh panjangnya mau pengen kuliah. Kalau semua masuk, ya memang kalau ada panggilan di dalam hamba Tuhan, persilakan. Memang itu panggilan yang harus dilakukan. Tapi kalau misalkan ada pertobatan, saya rasa pemungut cukai atau prajurit-prajurit itu tidak bilang, kamu sudah berhenti jadi pemungut cukai, berhenti jadi prajurit, segera kamu langsung jadi masuk STT. Enggak. Pertobatannya itu juga di dalam daily life. Jika Bapak Ibu seorang pebisnis, seorang pekerja, maka ada pertobatan. Jangan lakukan korupsi, jangan lakukan penyelewengan, jangan lakukan yang namanya pemerasan, jangan abusive, jangan melakukan suatu hal yang jahat di mata Tuhan. Pertobatan itu nyata. Berapa waktu yang lalu Bapak Ibu tahu ya, kisah di mana orang Kristen tuh suka main tembak-tembakan ya. Itu polisi ya, Kristen, tembak-tembakan. Itu membuat malu. Kalau misalkan dia Kristen, kalau dia memang benar-benar orang umat Tuhan, dia tidak akan memberikan contoh yang tidak benar. Dia akan memberikan contoh yang benar. Bahkan ada orang yang berkata, oh pantesan orang Kristen. Karena sekali selamat, tetap selamat. Calvinis apalagi, sekali selamat, tetap selamat. Ya sudah, berbuat dosa saya enak-enaknya, yang penting Tuhan selamatkan saya. Enggak, ada buah pertobatan. Ada berita pertobatan, dan pertobatan itu harus nyata di dalam hidup sehari-hari. Dan ketika pertobatan itu terjadi, itu mungkin menjadi reformasi di dalam ekonomi, reformasi dalam bidang pemerintahan. Terjadi.
pemungut cukai. Itu kan berbicara tentang ekonomi. Ada pertobatan di dalam hati dari pemungut cukai. Itu ekonomi jalan bagus loh. Para penguasa-penguasa diwakili oleh para tentara. Berarti kondisi politik. Itu kalau ada pertobatan di orang-orang yang terjun dalam dunia politik, itu ada reformasi. Hal yang sepele ya. Tapi itu bisa membawa kita ke dalam reformasi yang lebih besar. Jangan anak-anak muda ya kadang-kadang pernah ngomong ke saya setelah, bukan di sini sih, saya lupa di Gary mana. Dia berkata, waktu nonton film Martin Luther ya, atau waktu reformasi 500 kan lagi, reformasi 500 ya, anak-anak itu tersentuh. Pokoknya mau pengen reformasi. Terus kadang-kadang suka cerita, kok Peter, saya mau balik ke gereja lama apa enggak ya? Kayak gereja lama tuh bla 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 gitulah. Apa saya tetap di Gary? Saya dalam hati ya, pergumulkan lah. Kamu aja agak annoying ya, kadang-kadang annoying gitu, tanya-tanya gitu. Saya bilang, kamu di rumah itu sudah lakukan reformasi belum ya? Kamu habis bangun tidur sudah beresin tempat tidur belum? Enggak. Ya, kamu mau pengen benerin gereja kamu yang lama, kamu aja di rumah, kamar kamu aja berantakan, bagaimana bisa? Kita berbicara daily life yang sehari-hari. Kalau kita nggak melakukan suatu hal yang contoh, yang ada, yang kecil, yang rutinitas itu nggak mengubah hidup kita, nggak ada buahnya, percuma. Kita tidak akan Tuhan berikan sesuatu yang besar. Bahkan itu mempermalukan nama Tuhan. Malu loh. Kalau kita tidak melakukan pekerjaan dan minta yang besar Tuhan kasih dan akhirnya ternyata orang Kristen begini ya, itu mempermalukan. Maka berita pertobatan itu harus ada. Sebagai penutup ya, Tuhan masih memanggil. Ketika firman Tuhan boleh diberitakan, berita pertobatan masih ada. Itu ada suara yang lembut memanggil kita untuk kembali kepada Tuhan. Suara yang lembut untuk ingat, mempersiapkan Natal, juga mempersiapkan kita umat Allah dengan benar, dengan hidup kudus. Dia dengan lembut. Tapi Allah juga tidak putus asa membentuk umat Allah. Allah itu bisa pakai pukulan. PA, wanita yang lalu ya, intervensi Tuhan. Yakub dipukul Tuhan. Ishak dipukul Tuhan. Untuk apa? Untuk membentuk umat Allah sesuai dengan apa yang kehendak Tuhan. Dan pembentukan itu bisa jadi dengan pukulan yang keras. C.S. Lewis ya, dia dulu ateis. Sekarang dia sudah meninggal, tapi dia menuliskan buku The Mere Christianity, dikatakan suffering, penderitaan itu adalah megafon Tuhan. Artinya apa? Berbicara tentang kadang-kadang kita pelan-pelan nggak dengar. Tuhan pakai loudspeakernya itu penderitaan dalam hidup kita. Sesuatu yang Tuhan ambil, Tuhan izinkan ada kedudukan. Supaya ingat, balik, pulang, kembali, bertobat. Mungkin kita nggak dengar. Kayak nonton konser ya, nonton konser. Kan jedak-jeduk itu kalau ada orang teriak kebakaran nggak dengar. Tapi kenapa kita mungkin harus ada yang terbakar dulu sampai kita lihat, sampai ada ledakan dulu baru kita menyingkir. Tuhan pakai itu, kenapa? Untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita, supaya kita mempersiapkan diri. Maka kalau ditanya, apa yang harus dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan? Apa yang harus dipersiapkan di dalam momen Advent ini? Bukan persiapkan yang namanya wishlist kita. Tapi persiapkanlah kita sadar bahwa Allah itu datang dengan kemuliaan, dengan kesucian, dan dia akan menghakimi dengan keadilannya. Maka kita mempersiapkan diri dengan kita bertobat, benar-benar bertobat menghasilkan buah. Kristus akan datang kembali dan pasti datang kembali. Gereja sebagai mempelai perempuan, maka dia harus cantik. Dia harus kudus di mata Tuhan. Bapak Ibu yang sudah menikah ya, pastikan kalau seorang pria mengharapkan, mempelai pria mengharapkan mempelai perempuan itu cantik di hari spesial. Pasti seorang perempuan pun juga demikian. Seorang mempelai perempuan pun juga mau cantik dan mau cantik sekali di dalam hari pernikahan. Itu wajar. Istri saya bangun pagi untuk rambut dirapikan, di hairspray ya. Kalau cowok sih gampang ya, cowok sih nggak terlalu ribet lah, nggak terlalu ribet walaupun agak susah juga. Itu udah pemberkatan, ada lagi yang namanya resepsi malamnya, itu ada retouch, perlu lagi di apa-apa, bajunya perlu ganti. Kenapa? Untuk tampil cantik. Ketika spotlight itu terjadi, semua mata menuju, wah benar, memang ini adalah istri yang cantik. Begitupun juga dengan gereja sebagai mempelai wanita, sekali lagi. Bukan cantik, bikin bangunan yang megah, enggak, saya nggak berbicara bangunan, itu terlalu rendah.
Saya berbicara bagi hidup kita kudus di mata Tuhan. Sebagai komunitas Tuhan, hidup kudus di mata Tuhan. Itulah yang harus terjadi. Sehingga Kristus melihat memang gereja itu kudus dan cantik. Karena Tuhan memberkati kita. Karena Tuhan memimpin kita, memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertatah dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mengucap syukur karena berita kebenaran firman Tuhan terus nyata dan harus diberitakan, bukan hanya di dalam waktu-waktu tertentu, tetapi dalam waktu-waktu menjelang Natal pun. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan boleh memberkati kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi kiranya Allah Roh Kudus yang diam di dalam hati tiap orang percaya boleh terus mengkoreksi, bahkan mempertobatkan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga buah pertobatan kami semakin nyata, semakin menyenangkan hati Engkau. Tuhan berbelas kasihanlah kepada umat-Mu, Gereja Cikarang ini, untuk mempersiapkan kehadiran Tuhan dengan benar, dengan takut, dengan sadar bahwa Allah tidak bisa dipermainkan. Karena Engkau berbelas kasihan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup kami sudah berdoa. Amin.